Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Parisa, Prodi Administrasi Bisnis kelas B dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan 4 bab materi UTS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Darmina Barus. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama, hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun menurut historis, masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi sama dengan masa tumbuh dan berkembangnya bahasa yang digunakan pada saat itu. Melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pula, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada kalimat kami putra dan putri menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia pada saat itu adalah bahasa tertinggi yang digunakan pada wilayah Republik Indonesia. Dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam momen tersebut mendapat persetujuan dari banyak khalayak bangsa. Dengan sebagaimana yang kita tahu bahwa pada abad-abad sebelumnya, bahasa Melayulah yang dipergunakan sebagai wahana komunikasi bersama lingua franca di Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia dapat kita temukan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 dalam bab 50 dan secara khusus menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pembahasan kedua, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Pernyataan ini dilihat dari perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 hingga 28 Februari 1975. Fungsinya ada 4. Pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Kedua, sebagai lambang identitas nasional. Ketiga, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Keempat, sebagai alat pemersatu masyarakat pada perbedaan latar budaya dan bahasa. Next, ada variasi bahasa. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lisan dan tulisan. 2 jenis ini memiliki banyak perbedaan, namun tidak menyebabkan kesenjangan pada pengguna kosakata, pengguna bentuk kata, atau susunan kalimat. Variasi juga ada 2, yaitu variasi bahasa resmi, baku, dan tidak resmi atau non-baku, serta variasi bahasa dialektal. Karena luasnya wilayah, maka suatu bahasa dapat menimbulkan variasi bahasa yang berbeda. Selanjutnya ada diksi dan relasi makna. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Lalu ada sifat pertalian makna yang bisa kita jumlahkan pada sejumlah kata. Pertama ada keantoniman. Keantoniman adalah kata yang maknanya berlawanan atau berkebalikan dengan kata lainnya. Contohnya, gadis, bujang, putra, putri, jauh, dekat. Kedua ada kehiponiman. Kehiponiman adalah sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Contohnya, burung, ayam, itik, angsa adalah kata hiponim dari kata unggas. Ketiga, ada kepolisemian. Kepolisemian adalah apabila sebuah kata yang memiliki makna berbeda-beda. Dapat dilihat misalnya pada kata kepala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diberi rincian makna. Contohnya, kata otak, rincian maknanya adalah pikiran, akal, dan budi. Keempat, kehomoniman. Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Contohnya sanksi sama dengan hukuman, denda, dan masa sama dengan orang banyak. Terakhir, ada kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Contohnya, seorang jaksa agung harus berani. Kedua, seorang jaksa besar harus berani. Ketiga, seorang jaksa akbar harus berani. Pembahasan ketiga, ejaan yang disempurnakan.
Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan yang berlaku sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pertama ada ejaan Van op Huijsen. Atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ada 3 ciri penanda lingual dalam ejaan Van op Huijsen, yaitu pertama, penggunaan huruf J dibaca Y, penggunaan huruf OE dibaca U, dan penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, ain, dan trema. Ejaan ini akhirnya digantikan oleh ejaan Republik pada 19 Maret 1947. Kedua, ada ejaan Suwandi. Adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial, yaitu ejaan Van op Huijsen. Terdapat beberapa ciri penanda lingual dalam ejaan Suwandi. Pertama, penggantian huruf OE menjadi U. Kedua, bunyi sentak ditulis dengan K. Ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Dan keempat, tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Lalu ketiga ada ejaan Melindo. Adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia 1959. Sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini sebenarnya tidak pernah sampai diterapkan secara langsung. Hal yang berbeda ialah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti kata Njonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaharuan, kedua gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Lalu ada ejaan Indonesia yang sempurna. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pembahasan terakhir yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna dengan lengkap. Dalam wujud lisan, suara diucapkan dengan suara naik, turun, dan keras, lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik untuk menyatakan berita, tanda tanya untuk pertanyaan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Dalam ragam resmi lisan atau tertulis harus memiliki subjek juga predikat. Jika tidak memilikinya, maka kalimat tersebut merupakan sebuah frasa. Kalimat juga dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan majemuk. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih karena sudah mendengarkan dan menonton video ini dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.